Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan-kegiatan aku ini itu di pagi hari ya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau aku bangun tidur pasti aku utamain yang harus aku bersihin dulu itu pasti di area dapur. Karena kalau di area dapur itu udah bersih, semangat aku untuk bersih-bersih rumah pasti lebih meningkat. Nah, ini aku mau unboxing dulu ya teman-teman paket yang aku beli kemarin. Ini aku belinya tempat pisau karena kemarin itu aku udah beli pisaunya ya, tapi nggak ada tempatnya, makanya untuk pisaunya aku nggak pakai dulu. Aku tungguin ini si tempat pisaunya ini. Sebenarnya sih ini tempat pisaunya bisa banget cepatnya datang, tapi karena aku tuh takutnya salah pilih, makanya aku check outnya lama. Kemarin kan tuh rencana aku mau cari tempat pisau yang warna pink, tapi aku nggak dapat. Ada sih, tapi tempat warna pink itu yang dia satu set sama si pisaunya. Nah, ini pisaunya aku kemarin beli dari stand cookware. Warnanya tuh cantik banget ya teman-teman, warna pink gemes gitu. Ini harganya nggak sampai 200-an lebih. Ini aku dapat 4 pisau terus tambah 1 gunting sama pengasah pisaunya. Nah, aku beli yang ini tempat pisaunya karena di sampingnya itu bisa aku tempatin sebagai tempat spatula. Karena tempat spatula aku yang dulu itu di bawahnya tuh bocor ya teman-teman, bukan si bocor patah. Semenjak aku beli itu udah patah memang ya teman-teman. Jadi untuk tempat spatulanya itu kalau aku pakai pasti selalu jatuh-jatuh karena kan udah nggak bisa menahan kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya aku beli tempat pisau ini sekalian yang sama tempat spatulanya. Nah, ini tempat spatulanya, di bawahnya itu udah bolong, makanya aku buang aja daripada aku simpan, nggak bisa juga aku pakai. Kalau di kotak storage ini aku mau kosongin aja ya. Aku lap-lap di bagian dalamnya karena berdebu banget. Ini aku juga buang-buang kotoran dan sampah-sampah ke dalam kantong plastik. Aku tuh kalau mau buang sampah pakai kantong plastik ya teman-teman. Kantongnya itu aku gantung aja di dekat rak galon. Padahal aku itu punya tempat sampah loh, tapi sukanya ya kayak gitu. Ada samaan nggak kayak aku? Nah, lanjut aja lagi ke videonya. Ini sekarang aku mau atur-atur semua yang ada di peniris sendok itu. Peniris sendoknya itu aku simpannya di atas aja ya teman-teman, karena peniris piring aku itu wadahnya tuh kecil, jadi nggak muat untuk aku simpan tempat sendok. Nah, ini aku turunin semua peralatan-peralatan yang ada di ambalan itu yang aku gantung. Karena menurut aku sih aku taruhnya di situ itu kayak lebih berantakan banget ya teman-teman, makanya kayaknya aku harusnya nurunin aja semua peralatan-peralatan itu dan aku simpan di tempat kotak ini aja supaya di area meja dapur itu terlihat bersih ya teman-teman. Nah, ini aku mau atur-atur dulu kotak storage yang tadi. Aku simpannya ini di area laundry room aja, karena kan laundry room aku itu dekatan sama dapur, nggak ada sekatnya atau pemisahnya, makanya aku simpannya di situ aja dan memudahkan aku juga untuk nanti aku nyari-nyari barang-barang. Lagian aku juga belum punya kitchen set, jadi aku masih kurang tempat penyimpanan aku. Insya Allah aku kalau udah punya kitchen set pasti barang-barang yang jarang aku pakai aku simpannya di dalam kitchen set. Nah, lanjut lagi, ini aku mau nyuci piring dulu. Walaupun piringnya itu masih sedikit, aku tetap nyuci supaya di area sini itu juga bisa terlihat bersih, nggak banyak piring yang numpuk. Oh ya teman-teman, udah jauh banget ya aku ngomongnya. Aku tuh belum nyapa-nyapa teman-teman semua. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Gak kerasa banget ya, kita udah ada di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi masuk di tahun 2024. Udah mau pergantian presiden ya. Gimana persiapan teman-teman semua menyambut tahun 2024?
Semoga ya, wishlist yang teman-teman tulis di tahun 2023 itu semuanya tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah wishlist yang aku tulis di tahun 2023 itu ada beberapa yang sudah tercapai, dan semoga di tahun berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Nah, ini sekarang aku mau buat nasi goreng. Nasi gorengnya untuk satu porsi aja, untuk cuma aku aja. Karena kalau Paksu itu nggak makan ya teman-teman, dia tuh makannya di kantor aja. Makanya aku bikin nasi goreng untuk satu porsi aja. Dan yang nasi goreng aku buat ini itu nasi goreng tersimpel ya teman-teman, karena di sini aku cuma pakai 3 bahan, yaitu ada nasi, telur, sama sama bawang merah. Untuk bawang merahnya aku cuma iris-iris aja, terus aku tumis sampai baunya keluar, terus aku turunin deh si telurnya itu. Nah, setelah itu udah tercampur, aku baru turunin si nasinya itu. Nah, terus aku aduk-aduk. Aku juga nggak lupa turunin kecap, saus tomat, terus sama garam, vitsin, masako, penyedap rasa, sama saus tiram juga. Dan untuk takarannya itu sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini aku juga turunin blue band mentega ya, supaya itu rasanya lebih gurih lagi dan aromanya tuh lebih harum. Nah, ini aku aduk-aduk dulu nasi gorengnya sampai benar-benar kecampur rata itu kayak kecap-kecapannya. Dan aku juga tadi nggak lupa nurunin si kecap ikan ya teman-teman. Kalau kita tuh makin nasi goreng pakai kecap ikan itu rasanya enak banget ya teman-teman. Itu sih menurut aku benar-benar kayak rasa nasi goreng di Solaria. Nah, ini nasi gorengnya udah jadi. Saatnya aku simpan di piring. Ini aku plating yang simpel-simpel aja, karena kan ini aku mau langsung makan aja, makanya langsung pakai wadah itu aja. Nah, ini nasi gorengnya udah selesai. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya harus recook ini. Nah, ini perjalanan aku menuju ke Makassar. Ini aku mau lagi ke bandara jemput adik aku yang kedua itu. Perjalanan dari rumah aku ke bandara itu memakan waktu sekitar 2 jam lebih ya teman-teman. Karena kan emang bandara dari rumah aku tuh jauh banget. Nah, ini anak-anak aku udah pada tidur. Yang nyetir tadi itu mama aku. Ini aku juga ke bandaranya sama tante aku. Jadi ceritanya itu tante aku tuh nggak tahu kalau adik aku ini yang kedua udah datang dari Jawa. Aku tuh beralasan sama tante aku kalau aku mau ke bandara, mau ambil barang yang dari Jakarta. Aku mau jual kayak thrift gitu. Dan tante aku tuh benar-benar percaya kalau aku mau jualan kayak gitu. Jadi sepanjang jalan itu aku berbohong kalau aku itu mau jualan thrift, sambil aku nahan tawa ya teman-teman, soalnya tuh lucu banget ya teman-teman. Dan pas sampai di bandara ternyata yang datang itu adik aku. Tante aku tuh langsung nangis, dia tuh kayak nggak percaya gitu kalau adik aku tuh yang datang. Jadi akhirnya kita sama-sama pulang. Tapi sebelum pulang aku itu sama tante adik aku, mama aku juga mau ke acara adik aku. Ini tuh ceritanya dia ulang tahun. Ini ada aku yang ketiga mau dikasih surprise. Ini tuh rencananya si pacarnya. Adik aku yang ketiga juga itu dia nggak tahu kalau si kakaknya itu, adik aku ceritanya yang kedua, mau datang dari Jawa. Dia tahunya kalau besoknya dia baru datang dari Jawa kayak gitu. Nah, ini kita duluan datang ke tempatnya. Ini tuh tempatnya di Saung Rindu Alam. Tempatnya tuh tenang banget ya teman-teman. Pokoknya tuh kayak enak banget di situ. Masakannya juga enak. Nah, ini adik aku udah datang. Dia tuh nggak percaya kalau kita tuh bakalan kasih surprise, karena dia tuh taunya aku ke Makassarnya itu cuma ambil paketku aja. Jadi dia tuh bahagia banget. Dia nggak tahu kalau kita ini semua datang ngasih surprise. Nah, ini adik aku lagi dikasih hadiah sama mama aku. Dia juga dapat hadiah sama si cowoknya itu. Nah, ini kita tuh sengaja mau bodoh-bodohin si adik aku kalau kita mau foto. Tapi ternyata ini kita mau kasih surprise kalau si adik aku yang kedua itu ada juga di acara ulang tahunnya itu.
Nah ini makanan juga enak-enak banget ya teman-teman, menggoda selera banget. Nah ini adik aku tiba di tempatnya. Dia juga ngerekam, tapi adik aku tuh nggak ngeh kalau adik aku tuh datang, kakaknya datang. Jadi aku tuh ceritanya suruh dorong kepalanya supaya dia tuh ngeliat kalau si kakaknya itu datang. Nah ini udah bahagia-bahagia saatnya sesi foto-foto ya teman-teman. Ini ceritanya penyerahan hadiah dari mama aku. Ini itu tadi sebelum kita pergi ke sini kita singgah beliin dulu kalung emas. Ini tuh kalung emasnya. Nah ini kita kalau ngumpul-ngumpul kayak gini selalu rusuh ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Assalamualaikum, bye bye.